semuanya, kembali lagi bersama saya Jumita. Pernahkah kamu melihat gambar hitam putih yang hanya terdiri dari dua warna? Itu disebut citra binner. Dalam video ini, kita akan belajar bagaimana membuka gambar, mengubahnya menjadi binner, melakukan inversi warna, zoom in, zoom out, serta menampilkan histogramnya menggunakan Python. Yuk, langsung kita mulai. Apa itu citra binner? Citra binner adalah jenis gambar digital yang hanya memiliki dua warna, yaitu warna hitam atau 0, mewakili nilai piksel yang gelap, dan warna putih 255 mewakili nilai piksel yang terang. Citra binner sering digunakan dalam pengolahan gambar, deteksi objek, dan machine learning. Misalnya dalam deteksi sidik jari atau pemrosesan OCR. Sebelum kita menggunakan Python untuk memproses citra binner, kita perlu memiliki contoh gambar sederhana. Pertama, kita buka Paint, lalu kita klik Resize, Pixel. Di sini saya akan memberikan contoh dengan 30 kali 30. Kita perbesar agar lebih mudah untuk menggambarnya. Lalu kita pilih pencil tool. Kita dapat memperbesar ukuran pensilnya. Oke. Di sini untuk desain yang kita inginkan, saya akan memberikan contoh desain dengan bentuk S. Nah, desain yang saya inginkan sudah selesai. Lalu kita save file ini. Teman-teman bebas men-save-nya di mana. Saya akan save di data D di pengolahan citra digital. Saya akan beri nama binner 1. Pastikan dalam bentuk PNG. Nah, sekarang kita telah memiliki contoh gambar sederhana. Selanjutnya kita akan menampilkannya dengan menggunakan Pillow dan Matplotlib. Sekarang kita akan menampilkan citra binnernya. Pertama, kita masuk dalam Python. Lalu kita salin programnya. Nah, kita menggunakan library Matplotlib ini untuk menampilkan gambar. Lalu kita menggunakan ini agar gambarnya dapat dibaca oleh program. Untuk menampilkan kita gunakan ini, dan kita gunakan ini agar tampilan benar-benar hitam putih atau binner. Ini untuk sebagai ukurannya. PLT axis of ini untuk menghilangkan garis sumbu. PLT title ini sebagai judulnya. Dan ini PLT show untuk menampilkan ke layar. Kita akan save sekarang. Saya save di data D. Di pengolahan citra digital. Saya akan beri nama tugas program 3 contoh 1. Saya save. Oke, saya akan coba jalankan. Nah, jika sudah muncul seperti ini, berarti program kita sudah berhasil. Ini adalah hasilnya nanti yang akan keluar. Tujuan kita adalah untuk menampilkan gambar binner. Gambar yang tadi telah kita buat di awal itu ke layar menggunakan Python. Dan inilah dia gambar yang kita inginkan. Nah, sekarang kita akan menampilkan dan menyimpan nilai piksel citra binner. Pertama, kita buka file baru. Lalu kita salin program yang telah saya buat ini. Program ini membaca citra binner, mengkonversikannya ke format 0 dan 1, menyimpannya dalam file dan menampilkan hasilnya dalam dua tampilan. Tampilan yang pertama, citra binner asli, tampilan yang kedua, citra binner dengan angka 0 dan 1 di setiap piksel. Bagian-bagian dari programnya, Matplotlib pyplot digunakan untuk menampilkan gambar, Matplotlib image digunakan untuk membaca gambar, NumPy digunakan untuk memanipulasi array citra. Pada bagian ini, program membaca file binner 1 PNG menggunakan mpimg dan imrev. Pada program yang ini,
Jika gambar memiliki 3 channel atau RGB, hanya satu channel yang diambil, biasanya channel pertama. Hal ini karena gambar binarnya hanya membutuhkan satu nilai intensitas per pixel, hitam atau putih. Pada program yang ini, mengkonversi ke format binar 0 dan 1. Setiap pixel diperiksa, jika lebih dari 0,5 maka diubah menjadi 1 atau putih. Jika kurang dari 0,5 maka akan diubah menjadi 0 atau hitam. Hash type int memastikan hasilnya hanya 0 atau 1, bukan nilai di antaranya. Pada bagian ini, menyimpan data pixel ke file. Data 0 dan 1 dari gambar binar disimpan dalam file pixel.txt. Setiap baris dalam file mewakili satu baris dalam gambar. Pada program bagian ini, membuat dua tampilan dengan subplot. PLT subplot 12 fixed size 12,6 membuat dua subplot, satu baris, dua kolom, untuk menampilkan yang pertama gambar binar asli, yang kedua gambar binar dengan angka di setiap pixel. Pada bagian program yang ini, menampilkan citra binar asli. IMSO binary IMG CAM gray Fmin 0 Fmax 1 menampilkan gambar dengan warna hitam putih. Axis off menyembunyikan sumbu. Set title memberikan judul pada gambar. Pada bagian program yang ini, menampilkan citra dengan angka 0 dan 1. Sama seperti subplot pertama, menampilkan gambar binar. Pada bagian ini, menampilkan angka di setiap pixel. Looping untuk setiap pixel. Row scroll sama dengan binary IMG set mengambil ukuran gambar atau jumlah baris dan kolom. Setiap pixel diberikan angka 0 atau 1 dengan teks. Angka ditampilkan berwarna merah dan posisi angka di tengah pixel. Pada program yang ini, menampilkan semua gambar bersamaan. Axis off menyembunyikan sumbu. Set title memberikan judul pada subplot kedua. PLT show menampilkan kedua gambar dalam satu jendela. Kita save program ini. Saya save di data D dan mengolah citra digital. Saya beri nama tugas praktek 3 contoh. Wah, oke. Kita run. Nah, maka akan muncul output seperti ini. Program ini membaca gambar binar, mengkonversikannya ke format 0 dan 1, menyimpan hasilnya, dan menampilkan dua tampilan. Ini gambar binar aslinya, dan ini gambar binar dengan angka 0 dan 1 di setiap pixelnya. Jika di bagian yang gelap itu berangka 0, dan yang terang itu berangka 1. Manfaatnya berguna untuk analisis citra binar, misalnya dalam OCR atau deteksi pola. Dapat dimodifikasi untuk proses segmentasi, gambar, atau machine learning. Selanjutnya kita masuk ke program yang ketiga, kita buat file baru, kita salin program yang sudah saya buat ini. Programnya, program ini membaca citra binar, mengubahnya ke format 0 dan 1, melakukan inversi citra atau membalik warna, menyimpannya dan menampilkan hasilnya dalam 4 tampilan. Tampilan yang pertama citra binar asli, yang kedua citra hasil inversi dari 0 jadi 1, dari 1 jadi 0. Tampilan yang ketiga citra asli dengan angka 0 dan 1 di setiap pixel. Tampilan yang keempat citra inversi dengan angka 0 dan 1 di setiap pixel. Kita save file ini. Saya simpan di tempat yang biasa. Kita run kan. Nah, nanti akan muncul output seperti ini. Gambar kiri atas ini adalah citra binar yang asli. Yang sebelah kanan atas ini citra hasil inversi. Sebelah kiri bawah citra asli dengan angka 0 dan 1, di mana angka 0 pada warna hitam dan 1 pada warna putih. Dan gambar yang terakhir di sebelah kanan bawah citra inversi dengan angka 0 dan 1, di mana ini adalah kebalikan dari citra asli ini. Kesimpulannya, program ini membaca gambar binar, menginversinya, menyimpannya, dan menampilkannya dalam berbagai bentuk. Kita lanjut ke yang berikutnya, membuat aplikasi GUI dengan tombol ambil gambar, inverse, zoom in, zoom out, dan histogram.
Kita buat file baru, kita masukkan program yang sudah saya buat ini. Ini adalah programnya. Program ini adalah aplikasi GUI berbasis TK Inter yang memungkinkan pengguna untuk membuka gambar, melakukan zoom in dan zoom out, melakukan inversi warna, menampilkan histogram pixel hitam putih, serta memproses citra binner. Program ini juga menggunakan Pillow atau Pil untuk memanipulasi gambar dan Matplotlib untuk visualisasi. Kita save file ini sama di tempat yang tadi. Kita beri nama tugas praktik 3.4. Kita jalankan programnya. Nah, di sini kita dapat mengambil gambar atau memilih gambar dari galeri kita. Di sini saya akan memberikan yang ini ya. Nah, di sini kita bisa zoom in, di zoom out juga. Kita bisa inversikan. Kita bisa kembali lagi. Kita histogramkan. Dan yang terakhir kita dapat memproses citra binnernya atau men-save citra binnernya. Nah, itulah beberapa fitur dari aplikasi GUI ini. Kesimpulan dari program ini memungkinkan pengguna untuk melihat besar, kecil, balik warna, dan menganalisis gambar dengan histogram dan citra binner. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Di video tadi kita sudah membahas secara lengkap bagaimana cara membuat aplikasi GUI dengan Python dan TK Inter untuk menampilkan gambar recycle, melakukan zoom in dan zoom out, melakukan inverse warna gambar, menampilkan histogram hingga memproses citra binner dan hasilnya secara visual. Semua fitur ini sangat bermanfaat untuk memahami dasar-dasar pengolahan citra digital cara yang praktis dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan konten menarik berikutnya. Kalau ada pertanyaan atau ide untuk pengembangan aplikasi ini, langsung tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat belajar pemrograman. Bye-bye.